Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika wajib pada hari ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat aja kan ya? Oke, untuk pagi ini kita lanjutkan materi yang lalu, yaitu mengenai fungsi rasional. Nah, kalau minggu yang lalu kalian sudah belajar mengenai fungsi linier, kemudian fungsi kuadrat, juga domain dan ring dari kedua fungsi tersebut. Saya rasa tidak ada kesulitan ya untuk kedua fungsi tersebut ya. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari fungsi rasional ini dengan tentu saja masih dalam kompetensi dasar yang sama. Yang pertama yaitu menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Jadi kalau kemarin ini sudah ya, baik daerah asal, daerah hasil, sketsa grafik dari fungsi linier dan fungsi kuadrat ya. Jadi khusus hari ini yang fungsi rasional ini. Jadi dari menotasikan, daerah asal, daerah hasil, serta mensketsa grafik. Kemudian untuk keterampilannya, menganalisa karakteristik masing-masing grafik, dalam hal ini titik potong dengan sumbu, titik puncak, dan asimtot, dan perubahan grafik fungsi akibat transformasi F2X, seper Fx, dan harga mutlak Fx, dan sebagainya. Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sedangkan indikator yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini, yang pertama, menentukan notasi suatu fungsi, dalam hal ini yang fungsi rasional. Kemudian yang kedua, menentukan daerah asal suatu fungsi, dalam hal ini fungsi rasional, melalui grafiknya. Jadi kalau yang pertama ini melalui notasi fungsinya, kalau di sini daerah asalnya ini melalui grafiknya ya. Kemudian yang ketiga, menentukan daerah hasil suatu fungsi rasional melalui grafik. Kalau ini daerah asal, ini daerah hasilnya. Sedangkan yang keterampilan, menggunakan konsep daerah asal fungsi untuk menyelesaikan masalah kontekstual tentang fungsi. Dalam hal ini juga fungsi rasional. Kemudian berikutnya, menggunakan konsep daerah hasil fungsi untuk menyelesaikan masalah kontekstual tentang fungsi. Nah, jadi ada 5 ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk materinya, fungsi rasional ya. Nah, di sini kita belajar mengenai notasinya, daerah asal, dan daerah hasil fungsi rasional. Pertama, fungsi rasional dulu. Fungsi rasional itu adalah fungsi yang memiliki bentuk sama dengan bilangan rasional. Nah, misalnya di sini fx adalah fungsi rasional. Maka fungsi rasional ini mempunyai bentuk ini. Misalnya fungsinya fx itu px per qx. Jadi bentuknya petahan ya. Dengan syarat qx-nya tidak boleh sama dengan 0 dan qx bukan konstan. Nah, konstan ini maksudnya bukan bilangan ya, tapi berupa fungsi yang memuat variabel. Ini kebetulan variabelnya x ya, tapi tidak selalu variabelnya itu adalah x. Nah, contohnya di sini adalah fx sama dengan 1 per min 1. Contoh yang lain lagi, fungsi rasional yaitu fx sama dengan x plus 2 per min 9. Atau fungsi yang ketiga contohnya 3 per 2x kuadrat min 6x. Nah, ini contoh-contoh dari fungsi rasional. Jadi kalau kalian mengingat bilangan rasional, maka kalian otomatis juga akan mengingat suatu fungsi rasional. Karena dasarnya itu adalah bilangan rasional, di mana bilangan rasional itu adalah bilangan yang berbentuk tahan ya. Gitu aja bedanya. Di sini berupa fungsi yang memuat suatu variabel. Kemudian berikutnya, grafik fungsi rasional dapat digambar dengan menentukan terlebih dahulu asimtotnya. Nah, untuk asimtot itu adalah garis yang tidak pernah memotong
tetapi hanya didekati sampai tak hingga. Dalam hal ini, itu grafiknya itu tidak akan memotong suatu garis, tapi hanya mendekati garis tersebut. Itu yang dinamakan dengan asimtot. Nah, untuk macamnya ini ada 3 ya, yaitu asimtot datar yang pertama, yang kedua asimtot tegak, kemudian yang ketiga asimtot miring. Nah, dalam hal ini nanti yang akan dibahas hanya 2 asimtot ini ya. Jadi pertama yaitu asimtot datar, di mana asimtot datar ini sejajar dengan sumbu X, yaitu garis yang mempunyai persamaan Y sama dengan koefisien X pembilang per koefisien X penyebut. Jadi persamaan garisnya itu kita lihat dari koefisien X dari pembilang dan penyebut. Nah, untuk asimtot datar ini akan menunjukkan ring suatu fungsi tersebut atau daerah hasilnya ya. Jadi kalau nanti kalian ditanya daerah hasilnya, itu tinggal kamu lihat dari asimtot datarnya. Kemudian untuk yang asimtot tegak itu yaitu garis yang sejajar sumbu Y, yaitu garis dengan persamaan X sama dengan pembuat nol penyebut. Jadi yang dilihat penyebutnya bukan pembilangnya ya, pembuat nol penyebut. Nah, pembuat nol penyebut itu artinya kalau dalam matematika suatu bilangan yang penyebutnya itu nol. Padahal dalam matematika itu tidak boleh pembagian dengan nol ya, karena nanti tidak didefinisikan. Maka di sini untuk mencari asimtot itu supaya tidak terdefinisi, maka di situ penyebutnya harus nol. Makanya untuk X-nya ini pembuat nol penyebut. Nah, untuk asimtot tegak ini akan menunjukkan domain dari fungsi tersebut. Jadi kalau di sini ringnya, kalau ini domainnya atau daerah asalnya. Nah, 2 ini nanti yang harus kalian cermati benar-benar ya, cara menentukan asimtotnya, kemudian cara menentukan domainnya maupun ringnya. Selanjutnya, daerah asal atau domain fungsi rasional adalah semua bilangan real X kecuali pembuat nol pada penyebut. Sedangkan daerah hasil atau ring fungsi rasional adalah semua bilangan Y kecuali pembuat nol penyebut dari fungsi. Contohnya, ini tentukan domain dan ring dari fungsi berikut. Nah, ini ada 3, fx sama dengan 1 X min 1, yang fungsi yang kedua, fx sama dengan X min 1 per X plus 2, dan yang ketiga, fx sama dengan 3 per 2x kuadrat min 6x. Nah, nanti di sini akan diulas satu persatu ketiga contoh ini ya. Jadi kalau nanti kalian menemukan bentuk yang semacam ini, di mana pembilangnya itu berupa bilangan konstan aja, kalian nanti dapat menyelesaikannya ya. Jadi bukan hanya di sini 1 ya, tapi untuk bilangan yang lainnya juga, misalnya min 2, 10, dan seterusnya. Nah, kemudian bentuk yang kedua, kalau antara pembilang dan penyebut itu berupa fungsi linier semua. Sedangkan untuk yang contoh yang ketiga, di mana ini penyebutnya berupa fungsi kuadrat ya. Baiklah, kita mulai untuk contoh yang pertama dulu, ini penyelesaiannya. Untuk fx sama dengan 1 per x min 1. Fungsi f berdefinisi untuk nilai x yang membuat penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, penyebutnya dalam hal ini adalah x min 1. X min 1 ini tidak boleh sama dengan 0 ya, maksudnya seperti itu. Sehingga kalau X min 1 tidak sama dengan 0, maka sama juga artinya dengan X tidak sama dengan 1. Nah, kemudian untuk menentukan asimtot datarnya, tadi sudah dikatakan asimtot datar itu adalah garis Y dengan persamaan yaitu konstanta X pada pembilang dibagi dengan konstanta X pada penyebutnya. Nah, konstanta X pada pembilang karena di sini tidak ada X-nya ya, tidak ada variabel X-nya, maka di sini konstantanya adalah 0.
Nah, sedangkan pada penyebut, karena di sini hanya X aja, maka di depannya kalau tidak ada itu artinya konstantanya 1. Sehingga untuk asimtot datarnya yaitu garis Y sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk asimtot tegak itu diambil dari pembuat 0 penyebutnya. Nah, pembuat 0 penyebutnya tadi kan adalah yang membuat 0 penyebutnya itu adalah X sama dengan 1 ya. Nah, ini kan supaya terdefinisi dia tidak sama dengan 1. Nah, karena pembuat 0 penyebutnya berarti di sini tidak sama dengannya tinggal kamu hilangkan. Jadi X sama dengan 1. Nah, sehingga untuk grafiknya itu bisa dilihat. Nah, ini bentuk grafiknya. Ini adalah bentuk grafik fungsi yang pertama yaitu fx sama dengan 1 per x min 1. Jadi pertama kita tentukan dulu asimtot datarnya. Y sama dengan 0. Asimtot datar Y sama dengan 0 yang ini. Y sama dengan 0. Ini sumbu Y, maka garis Y sama dengan 0 ini. Kemudian untuk asimtot tegaknya adalah yang ini. X sama dengan 1. Ini sumbu X-nya. X sama dengan 1 di sini. Jadi garis yang melalui X sama dengan 1 itu adalah garis yang hitam tebal ini ya. Nah, sehingga untuk menentukan daerah asalnya itu sebenarnya mudah ya. Daerah asalnya tadi sudah bisa ditentukan diambil dari asimtot tegak ya, asimtot tegak. Nah, kita lihat di sini atau secara gampang ya, kita lihat X-nya dari sini sampai sini. Jadi grafiknya itu tinggal kita proyeksikan ke sumbu X. Jadi kita proyeksikan ke sumbu X. Ini grafik ini kita proyeksikan sini, jadi batasnya sampai sini. Grafik yang ini ujungnya kita proyeksikan ke sumbu X, jadinya sini. Jadi kalau kita lihat arahnya ini adalah sekitar mendekati 1 ke arah kiri. Nah, begitu juga grafik yang sebelah kanan ini kita proyeksikan ke sumbu X, ini mendekati 1. Sedangkan yang di sini sampai ke kanan, tidak terbatas panjangnya grafiknya. Sehingga di sini arahnya mendekati 1 ke kanan. Nah, sehingga untuk daerah asalnya itu dia dikatakan terdefinisi jika X-nya tidak sama dengan 1 ini. Nah, untuk X-nya anggota bilangan real. Nah, itu cara menentukan daerah asalnya ya, daerah asal atau domain. Nah, sekarang kebalikannya untuk daerah hasil, tinggal grafiknya kamu proyeksikan ke sumbu Y. Jadi misalnya yang atas ini, kita proyeksikan ke sumbu Y, berarti ke sini, ke arah kanan, sampai memotong sumbu Y ini. Nah, di sini mendekati 0. Terus grafiknya itu kan turun ke bawah, sehingga arahnya ke sumbu Y ke bawah. Jadi kurang dari 1 Y-nya. Kurang dari 1. Di bawah 0 ya, maksudnya di bawah 0. Nah, begitu juga untuk yang di sebelah kanan ini grafiknya. Kita proyeksikan yang ini misalnya ke arah kiri. Jadi kita proyeksikan ke kiri, ke sini. Begitu juga yang ini kita proyeksikan ke sini. Jadi kalau kita lihat arahnya, ini kan naik grafiknya. Kok turun ya ke sana. Semakin ke kanan grafiknya menurun. Menurun dia mendekati angka 0. Sehingga untuk Y sama dengan 0 ini tidak didefinisikan. Nah, jadi ringnya itu himpunan semua Y sedemikian sehingga Y tidak sama dengan 0 untuk Y anggota bilangan real. Nah, ini ya cara mudahnya untuk menentukan domain dan ring dari suatu fungsi ya. Jadi bisa kita keproyeksikan ke sumbu X untuk mencari domainnya. Kalau untuk mencari ringnya, kita proyeksikan grafiknya ke
sumbu Y. Jadi kita lihat daerahnya ya. Saya rasa nggak ada pertanyaan ya. Nanti kalau ada bertanya, silahkan bertanya melalui grup yang ada. Kemudian yang kedua, di sini fungsinya berupa fungsi linear baik pembilang maupun penyebut. Fx sama dengan x-1 per x-+2. Fungsi f terdefinisi untuk nilai x yang membuat penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, penyebutnya di sini x plus 2, berarti x plus 2 tidak sama dengan 0. Maka sama artinya x-nya tidak sama dengan min 2. Nah, kemudian asimtot datarnya itu kita ambil konstanta variabel pembilang. Di sini di depannya tidak ada, artinya 1 ya, makanya di sini 1. Dibagi konstanta variabel pada penyebut. Di sini juga tidak ada, berarti artinya 1. Nah, sehingga asimtot datarnya adalah garis Y sama dengan 1. Nah, kemudian untuk asimtot tegaknya diambil dari penyebut ini. Penyebut yang membuat nilainya 0. Nah, penyebut yang membuat nilainya 0 dalam hal ini adalah X sama dengan min 2. Nah, sehingga kalau kita gambar, itu bentuknya bisa kita lihat seperti ini. Nah, jadi pertama kita gambar asimtotnya dulu. Setelah digambar asimtotnya, kan pertama asimtot datar Y sama dengan 1. Ini sumbu Y-nya, Y sama dengan 1 di sini. Jadi tinggal kita tarik garis ini, Y sama dengan 1. Kemudian asimtot tegaknya, garis X sama dengan min 2. Ini sumbu X-nya ini, min 2 di sini, tinggal kita tarik ke atas. Nah, setelah itu baru kita gambar grafiknya ini berupa garis lengkung, di mana garis lengkungnya ini tidak akan memotong kedua asimtot tegak maupun miring ini. Kok miring? Tegak ataupun datar ini. Begitu juga yang di sebelah kanan bawah. Nah, kalau kalian ragu-ragu menentukan grafiknya itu letaknya di atas kanan atau di kiri bawah misalnya ya. Nah, tinggal kamu tes saja. Misalnya kamu ambil X-nya sama dengan misalnya 2 misalnya. 2 dikurangi 1, 1. 2 ditambah 2, 4. Jadinya 1/4. Untuk X-nya 2, Y-nya 1/4. Begitu juga kalau misalnya di sini X-nya misalnya min 1. X-nya min 1 misalnya ini ya. Min 1 dikurang 1 itu min 2. Per min 1 tambah 2 itu 1. Min 2 per 1 itu min 2. Nah, jadi untuk X sama dengan min 1, maka Y-nya min 2. Jadi letaknya di sini. Begitu juga yang di sini tinggal kita pilih. Misalnya X-nya 4 atau 6 atau 8 dan seterusnya. Silahkan kalian pilih sendiri. Nah, setelah kita gambar ini, kita dapat menentukan domain maupun ring dari fungsi fx ini. Jadi sudah saya katakan tadi untuk mencari domainnya, tinggal kamu proyeksikan ke sumbu X grafiknya itu. Jadi yang ini kita proyeksikan ke sumbu X di sini, ini sekitar mendekati 2. Jadi yang di sebelah kiri itu ke kiri itu X-nya tidak terbatas, tapi di sini mendekati min 2. Nah, begitu juga yang grafik yang di sebelah kanan. Semakin ke kanan grafiknya semakin mendekati ini garis X sama dengan 2 ya. Garis X sama dengan min 2 ya. Diproyeksikan ke X ini. Jadi sehingga di sini dia untuk domainnya itu mempunyai nilai jika X-nya
tidak sama dengan min 2. Karena di sini untuk X sama dengan min 2, dia tidak didefinisikan. Sehingga untuk domainnya ini himpunan semua X sedemikian hingga X tidak sama dengan min 2. Dan X anggota bilangan real. Nah, kemudian ringnya. Ringnya itu diproyeksikan ke sumbu Y. Jadi ini. Yang ini kita proyeksikan ke sumbu Y. Ini. Kemudian yang ini juga. Jadi kalau kita lihat setelah diproyeksikan ke sumbu Y, maka ini daerahnya itu di 1 ke atas. Kemudian yang ini diproyeksikan ke sini. Yang ini ujung sini juga kita proyeksikan ke sini. Jadi kalau kita lihat ini nilainya arahnya kurang dari 1, ya, kurang dari 1. Sehingga di sini untuk ringnya itu himpunan semua Y sedemikian hingga Y tidak sama dengan 1 dan Y anggota bilangan real. Ini contoh yang kedua. Terus berikutnya yang contoh yang ketiga, yang penyebutnya berupa fungsi kuadrat. Di sini fx sama dengan 3/2x kuadrat min 6x. Kemudian di sini sudah ditentukan sebenarnya ada ketentuan x-nya antara min 2 sampai 4. Di sini hati-hati 2-nya ikut, 4-nya juga ikut. Nah, untuk fungsi f ini terdefinisi untuk nilai x yang membuat penyebutnya tidak sama dengan 0. Penyebutnya dalam hal ini 2x kuadrat dikurang 6x. Nah, 2x kuadrat kurang 6x karena ini memuat variabel yang sama yaitu x, kita keluarkan. Kemudian kedua-duanya ini juga kelipatan 2, jadi 2-nya juga dikeluarkan dari tanda kurung. Sehingga yang 2x kuadrat dikeluarkan 2, sisanya x. Kemudian 6x-nya dikeluarkan 2x, sisanya min 3. Sehingga di sini tidak sama dengan 0. Kemudian berikutnya asimtot datar. Asimtot datarnya yaitu garis Y sama dengan di sini pembilangnya yang berupa variabel X itu tidak ada sehingga di sini 0. Kemudian pada penyebutnya yang memuat variabel X di sini adalah 2. Jadi 0/2 hasilnya 0. Jadi asimtot datarnya itu adalah 0. Kemudian untuk mencari asimtot tegaknya, pembuat 0 penyebut adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Ini tinggal dihilangkan tanda tidak sama dengannya. Sehingga di sini dapat disimpulkan untuk daerah asal atau domainnya itu adalah himpunan semua X di mana karena ini tadi sudah ditentukan batasan X-nya di mana X-nya terletak antara min 2 sampai dengan 4 dengan ketentuan X-nya tidak boleh sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 3 dan X anggota bilangan real. Ini ke bawah, turun ke bawah ya, ini geser sendiri. Jadi nanti tolong kalau menulis dilanjutkan di sebelahnya sini ya, yang anggota R-nya ini. Nah, sedangkan untuk ringnya itu tinggal kita ambil dari asimtot datarnya, yaitu himpunan semua Y sedemikian hingga Y tidak sama dengan 0 untuk Y anggota bilangan real. Nah, ini contoh-contoh dari domain dan ring grafik fungsi rasional. Nah, jika yang diketahui fungsinya ataupun fungsi dan batasannya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya bentuknya ya, bentuk grafiknya ini belum ya.
Nah, itu kalau digambar bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya ya. Jadi tadi asimtot tegaknya ada dua. Asimtot tegaknya ada dua. Ya, ini X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Jadi ini ada dua. X sama dengan 0, ini X sama dengan 3. Kemudian asimtot datarnya yang Y sama dengan 0. Nah, sehingga di sini ada 3 grafik. Jadi bentuknya agak berbeda ya. Jadi hati-hati kalau untuk fungsi kuadrat, bentuk grafik fungsi rasionalnya itu ada 3. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau yang diketahui itu grafiknya. Nah, sebenarnya ini lebih mudah kalau grafiknya yang diketahui tadi. Jadi sebenarnya tinggal kamu proyeksikan aja. Misalnya ini soalnya. Tentukan domain dan ring dari grafik berikut. Nah, grafiknya ini. Nah, ini sebenarnya sudah ditentukan. Ini asimtot tegaknya yaitu X sama dengan 2, asimtot datarnya yaitu Y sama dengan 1. Jadi untuk mencari domainnya tinggal kamu proyeksikan ini ke sumbu X, ke sumbu X. Terus yang ini juga ke sumbu X. Jadi kalau kita lihat ini karena garis X sama dengan 2 ke arah kiri itu terdefinisi semua. Nah, untuk yang 2 tidak terdefinisi. Begitu juga yang di sebelah kanan ini. Jadi kalau kita proyeksikan ke sini, ini mendekati 2. Tapi kalau yang semakin ke kanan, dia itu hanya mendekati garis Y sama dengan 1 ini ya. Jadi sehingga untuk domainnya itu terdefinisi jika X-nya tidak sama dengan 2 domainnya. Kemudian kita cek, nah ini X tidak sama dengan 2. Untuk ringnya ini diambil dari proyeksi ke sumbu Y. Ke sumbu Y di sini. Begitu juga yang ini. Jadi semakin ke bawah dia ada nilainya. Tapi kalau mendekati 1 dia tidak mempunyai nilai. Begitu juga yang ini. Yang di atas ini ya. Kanan atas. Mendekati 1 dia tidak mempunyai nilai. Tapi kalau melebihi dia mempunyai nilai. Sehingga di sini ringnya Y, himpunan semua Y, sedemikian hingga Y tidak sama dengan 1. Untuk Y anggota bilangan real. Nah, untuk asimtot datarnya ini tadi sudah Ibu sebutkan, tinggal melihat gambarnya ini aja ya. Nah, ini adalah contoh-contoh cara menyelesaikan domain dan ring fungsi rasional. Nah, sampai di sini dulu untuk pembelajaran mengenai grafik fungsi rasional. Nanti silahkan dicermati, dipelajari kembali, dan silahkan kalian mencoba soal-soal yang kalian punyai ya, yang sudah kalian punyai ya. Silahkan kalian terapkan di sana. Sampai di sini dulu pembelajaran mengenai grafik fungsi. Saya akhiri sampai sini. Nanti untuk selanjutnya kita lanjutkan ke cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya.